Desentralisasi. Satoshi Nakamoto memperkenalkan desentralisasi dengan cara yang menggemparkan dunia. Bitcoin. Gua nggak mau ngomongin Bitcoin sebagai aset investasi di sini. Tapi gua mau ambil fundamental berpikir daripada Bitcoin yang tampaknya bisa kita adopsi sebagai masyarakat Indonesia. Terutama di bidang adaptasi perubahan iklim. Pemerintah Indonesia dasarnya nggak punya segala resource yang kita sebagai masyarakat bayangkan untuk mendorong pemenuhan komitmen resiliensi Indonesia untuk perubahan iklim. Indonesia selalu mendorong partisipasi masyarakat. Mungkin kalau di negara-negara maju kita nggak pernah mendengar pemerintah mendorong partisipasi masyarakat untuk kepentingan komitmen negara di tingkat nasional atau di tingkat dunia. Simply karena masyarakat ya sebagai beneficiaries utama daripada komitmen-komitmen yang dibentuk oleh pemerintah. Maka dari itu, ketika gue belajar tentang desentralisasi dan melihat arah-arah program dan kebijakan pemerintah, terutama di bidang lingkungan dan perubahan iklim, gue semakin yakin kalau masyarakat bisa mengadopsi dan mengamini satu kesepakatan kalau masyarakat bersatu menciptakan mekanisme yang saling terikat tanpa adanya pihak ketiga. Pihak ketiga di sini bisa kita asumsikan sebagai pemerintah. Ya kalau masyarakat bisa menyepakati aturannya seperti yang terjadi di daerah-daerah dengan adatnya, tapi ini terjadi secara nasional. Mungkin kekayaan alam bisa kita berdayakan, karena kita tahu masyarakat gak akan rakus kok. Masyarakat adat, kalau udah diatur adat, itu tidak rakus. Kita akan berdampingan hidup dengan alam. Tapi ketika sudah ada kepentingan kekuasaan, kapitalisme, dan hanya mementingkan nilai uang yang beredar, disitulah letak kehancurannya. Satoshi Nakamoto dengan Bitcoin, dia hanya memberi 21 juta koin. Apa bedanya dengan masyarakat Indonesia? Masyarakat Indonesia punya mata uang atau uang yang sama, yaitu kekayaan alam kita yang terbatas di 5 pulau besar. Yang kita tahu sekarang, kekayaan itu dikeruk bukan untuk menjadi aset seluruh masyarakat Indonesia, tapi sebagai gantinya kita cuma dikasih dana-dana hibah, CSR, bahkan hutang. Dan yang lebih menyeramkan lagi, ada mekanisme untuk mengganti utang, nilai utang kita dengan kekayaan alam kita. Menyedihkan kan? Jadi konsep desentralisasi. Tapi konsep desentralisasi juga tidak akan berhasil kalau kita sebagai masyarakat tidak sepakat dan tidak memiliki satu visi dan tujuan yang sama. Kita sebagai masyarakat Indonesia sebenarnya sudah punya satu tujuan yang sama, yang tercantum ada di pembukaan UUD 1945, proklamasi Sumpah Pemuda. Tapi tampaknya kita sebagai masyarakat juga by design di-feeding untuk melupakan jati diri kita sebagai masyarakat Indonesia. Mungkin 3 video ke depan gue akan ungkap
konsep desentralisasi yang bisa kita adopsi bersama-sama. Mulai dari yang terpenting, pendanaan dan pembiayaan. Kemudian baru kita deep dive ke perencanaan. Kemudian yang ketiga, aksinya. Selama ini yang didorong aksi berbasis masyarakat. Yang keempat, penata kelolaannya atau governance atau the law. Kalau kita mau pakai konsepnya Satoshi, the code is the law. Kemudian yang terakhir, evaluasi dan keberlanjutan. Oke? Kita mulai kedaulatan rakyat Indonesia dan kembalinya kekuasaan, kekayaan tanah Indonesia di tangan rakyat Indonesia. The true democracy ada di depan mata kita.